Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik lagi ya, terutama di bidang sapi perah ya. Kita akan membahas tentang tata laksana pemeliharaan sapi perah darah atau heifers. Ini juga sangat penting karena sapi darah itu adalah calon induk ya, yang nantinya besar harapan dengan sapi yang kita pelihara darah ini bisa meningkatkan produktivitas sapi perah yang kita pelihara ya. Nah, pemeliharaan sapi darah ini ya, bagaimana ya? Kategorinya ya, yang namanya sapi darah mulai dari umur 3 bulan pedet itu sudah dapat dikategorikan sebagai sapi perah darah dan sudah dapat dikeluarkan dari kandang untuk melakukan gerakan badan atau exercise di tempat yang terlindung ya, jangan terlalu panas ya. Sapi darah yang tidak diberi kesempatan melakukan gerak badan atau exercise akan mengalami pertumbuhan yang terhambat dan kelemahan pada badan dan bagian kakinya, karena kita tahu bahwa hewan ini atau sapi ini ya sejak kecil selalu terkurung dan terikat di dalam kandang biasanya ya. Ini yang harus diantisipasi supaya dia ada kesempatan untuk tubuhnya untuk gampangnya untuk berolahraga sehingga metabolisme tubuhnya bisa berjalan dengan baik. Nah, setelah berumur 3 bulan sapi darah sebaiknya ditempatkan di dalam kandang kelompok yang berjumlah misalnya antara 3 sampai 4 ekor dengan jenis kelamin, umur dan berat badan yang seragam ya. Jangan ada yang besar, ada yang kecil, nanti itu bisa menimbulkan permasalahan ya. Dia akan bisa mendominasi yang besar itu. Nah, pedet sapi perah umumnya sudah mulai disapih pada umur 3 bulan ya secara umum. Meski ada kalanya dijumpai penyapian dilakukan pada umur yang lebih atau kurang dari 3 bulan ya. Nah, apabila dilakukan penyapihan secara dini, pedet harus dalam kondisi yang sehat. Sudah persyaratannya sudah mengkonsumsi konsentrat formula pedet atau calf starters ya, misalnya sebanyak 0,5 kg atau setengah kilogram per hari ataupun lebih ya. Jadi itu beberapa hal yang harus dipertimbangkan kalau kita menyapih pedet ya, memisahkan pedet itu secara dini harus disiapkan semuanya supaya bisa tumbuh dengan baik nantinya. Nah, pedet yang sudah mengkonsumsi konsentrat berkualitas tinggi dan disapih secara dini akan mengalami masa transisi menjadi hewan atau ternak ruminansia sejati yang lebih cepat ya, masa dini ya. Sementara pedet betina sapi perah setelah disapi sampai dengan bunting dan melahirkan anak pertama misalnya disebut sebagai sapi perah darah atau dikenal dengan heifers ya. Itu beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan kalau misalnya kita melakukan penyapihan secara dini ya. Kemudian bahan makanan harus menyediakan zat makanan yang dapat digunakan untuk membangun dan menggantikan bagian-bagian tubuh ya. Tidak hanya untuk hidup pokok ya, tetapi harus disiapkan karena nantinya dia akan memproduksi susu ataupun telur pada unggas ataupun bulu atau wool pada ternak yang
memproduksi ya selain susu ya. Nah, ini yang harus dipersiapkan. Konsentrasi untuk sapi perah ya jelas diarahkan ke pertumbuhan tubuhnya, terutama organ yang memproduksi susu tentunya. Nah, di dalam memilih bahan baku pakan untuk menyusun ransum harus diperhatikan beberapa faktor ya, seperti palatabilitas. Nah, disukai tidak pakan yang kita berikan ya, termasuk mulai dari hijauan, kalau ditambah ada leguminosanya, hijauan dalam bentuk leguminosa, ataupun kita memberikan konsentrat, itu harus disukai oleh ternak sapi yang kita akan berikan. Kemudian setelah disuka atau ada kesukaannya, harus dipertimbangkan nilai gizinya. Kita susun ransumnya ya sesuai dengan kebutuhan, dimana supaya kita bisa mendukung pertumbuhan daripada sapi yang kita pelihara. Kemudian faktor pertimbangan yang lain mudah diperoleh, jangan susah ya. Kalau misalnya susah, nah, seperti andalan kita, terutama di sapi perah itu polar. Kadang-kadang polar itu susah didapat karena sudah diambil ya secara ini mereka ya, terutama yang usaha yang besar-besar, sehingga yang UKM ya, yang usaha sapi perah yang kecil-kecil susah mendapatkan dan bahkan harganya mahal, ataupun polar sisa. Nah, ini harus dipertimbangkan alternatif sumber pakan yang lain ya, yang kira-kira mudah kita dapat diperoleh tapi nilai gizinya tetap bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian termasuk harga murah dan tidak mengandung racun ya. Jadi harga murah juga buat apa juga Kak, walaupun ini bagus tapi harganya terlalu tinggi yang nantinya akan menjerat si petani itu sendiri ya, atau peternak itu sendiri. Nah, ini kita tidak kita harapkan. Makanya kita berusaha ya, semuanya sarana produksi itu kalau bisa terintegrasi dan mudah kita peroleh dengan harga yang murah tentunya. Kemudian penyediaan bahan baku sangat penting ya dalam menunjang proses produksi perusahaan. Tanpa adanya persediaan bahan baku yang memadai dapat mengakibatkan proses produksi akan terganggu. Implikasinya apa dari pengadaan bahan baku ini adalah timbulnya biaya yang seperti biaya pemasaran dan biaya penyimpanan bahan baku ya. Apalagi mungkin bahan baku sudah dibeli dengan harga yang mahal, kemudian penyimpanannya tidak benar, itu bisa menimbulkan kerusakan dari bahan pakan tersebut. Kalau rusak, nggak akan nilai gizinya atau zat gizinya atau nutrien yang terkandung itu akan juga menurun, sehingga berdampak kalau kita memaksakan memberikan kepada ternak, maka bukanlah pertumbuhan yang bagus, tetapi malah justru akan mengganggu pertumbuhan tersebut. Nah, bagaimana kita memanage sapi perah darah ini ya, manajemen pemeliharaan. Nah, heifers yang misalnya terlalu gemuk ya, menyimpan lemak di ambingnya, di mana nantinya akan menghambat pembentukan sel-sel yang mensekresi susu ya. Jangan suka atau jangan senang ya, misalnya ternak atau sapi saya gemuk ya, tapi sapi yang kita pelihara sapi perah itu jangan gembira dulu ya. Lain mungkin dengan sapi potong yang memang kita arahkan semuanya mengarah ke pertambahan dagingnya ya, pertumbuhan otot. Tetapi untuk ini ya, sapi perah kita berharap ya sesuai dengan normal yang kita inginkan ya. Ingin seperti ini, misalnya di gambaran ini ya, yang sebelah kanan kita berharap ya seperti yang good condition ya, jangan terlalu kurus, jangan juga terlalu gemuk ya, di sedang-sedang saja. Jika heifers terlalu gemuk, mungkin akan menjadi akumulasi lemak pada saluran reproduksi.
sehingga bisa mengakibatkan berkurangnya fertilitas. Jadi fertilitas begitu nanti diinseminasi buatan, loh kok nggak bunting-bunting ya. Nah, dan ini nanti kalau bunting punya anak, dia bisa menimbulkan distokia ya. Jadi kesulitan di dalam melahirkan, di dalam partusnya. Kita berharap jangan sampai demikian ya. Ternak sudah kita pelihara cukup lama, ternyata timbul distokia ya. Nanti kalau distokia ini ataupun susah melahirkan itu pilihannya hanya dua biasanya, yang bisa diselamatkan anaknya ataupun induknya. Akhirnya kita rugi ya, rugi kita. Nah, heifers yang sudah atau lebih tua dan terlalu gemuk akan lebih mudah mengalami gangguan metabolisme seperti sapi laktasi pada saat calving dia. Nah, kita tidak berharap ya terlalu banyak nanti penyakit yang muncul ataupun hal-hal yang muncul kalau terlalu gemuk ini. Terlalu kurus juga nggak bagus ya. Heifers yang terlalu kurus juga akan mengalami penurunan fertilitasnya juga, serta dikhawatirkan akan menimbulkan masalah kesehatan yang lain dibandingkan dengan heifers yang bobot badannya berukuran ideal dan tumbuh secara baik. Jadi kita berharap adalah bahwa pertumbuhannya, bobot tubuhnya ideal ya, di ini ya, di sedang-sedang saja, di tengah ya, tidak terlalu kurus ya ataupun tidak terlalu gemuk. Nah, berikutnya adalah tujuan pembesaran sapi perah. Apa sih tujuan pembesaran sapi perah darah ini? Ini ya, heifers atau sapi perah betina adalah sapi perah betina yang merupakan calon induk ya, yang sudah dewasa kelamin, kisaran umurnya antara 6 sampai 8 bulan sampai beranak ya pertama kali. Itu yang heifers atau sapi betina darah ya. Mengingat tujuan utamanya adalah sebagai calon induk, maka perlu sekali diperlukan kriteria sebagai calon induk ya. Antara lain misalnya kita lihat ya, dari mana asal turunan ya, silsilahnya atau dikenal dengan recordingnya. Apakah dia mempunyai produksi susu yang tinggi ya? Kita berharap tentunya produksi tetuanya itu adalah produksi susunya tinggi ya. Kemudian yang kedua yang harus dipertimbangkan adalah menunjukkan pertumbuhan yang baik dan normal ya, tidak terlalu kurus ataupun tidak terlalu gemuk nantinya. Kemudian yang pertimbangan berikutnya adalah bebas dari cacat tubuh dan penyakit tentunya. Termasuk yang harus dilihat adalah bagian ambingnya, karena bagaimanapun kan yang memproduksi susu itu adalah bagian ambing atau gland mamainya atau glandula ini ya, yang memproduksi susu. Nah, ini yang harus lihat secara seksama sehingga kita mendapatkan bibit yang baik tentunya. Nah, pembesaran sapi perah darah untuk dijadikan calon induk ditujukan terhadap dua kepentingan, yaitu yang pertama itu adalah pengganti induk ya. Pada suatu usaha sapi perah sangat penting terjadinya ataupun sering terjadi adanya pengeluaran ya, terpaksa dikaling, terpaksa dikeluarkan ya. Sapi perah induk itu biasanya terjadi tiap tahunnya ya, mencapai persentase sekitar 25%. Ini harus diantisipasi. Mungkin ada banyak hal penyebabnya, bisa karena mastitis, bisa karena mungkin terjadi distokia atau kelahiran yang tidak normal ya. Nah, banyak sekali faktor ya. Oleh karena itu jumlah sapi darah yang akan dijadikan sebagai induk pengganti atau replacement stock seharusnya disesuaikan dengan jumlah induk yang akan dikaling atau dikeluarkan, dan ditambah dengan jumlah mungkin mortalitas yang bisa saja terjadi pada sapi perah atau sapi darah yang dipelihara ya.
Jadi itu beberapa pertimbangan. Kemudian yang kedua itu pengembangan usaha, ya. Pengembangan usaha dengan cara menambah populasi induk dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu adalah membesarkan sapi pradara berasal dari turunan sapi perah sendiri atau self replacement. Yang kedua, membeli dari luar atau newcomer replacement. Nah, saran kita ya yang jelas itu kalau memungkinkan dari turunan sapi perah sendiri, karena kita sudah, atau self replacement, karena kita sudah tahu recordingnya jelas itu ya. Kalau yang dari luar itu kita akan bertanya-tanya, ini apakah benar nggak dari tetua yang bagus ya, dari silsilah yang bagus produk, ataupun ada recording tetuanya yang bagus, produksi susunya atau seperti apa ya. Saran kita kalau kita memang mengembangkan usaha itu ya kita harus punya dari turunan sapi perah kita sendiri, sehingga tahu benar-benar produktivitas yang sudah barang tentu. Kita harus pilih induk yang memang produksi tinggi, terlihat dari recordingnya. Nah, begitu ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sapi perah darah atau heifers ini apa sih? Yang jelas itu bangsa sapinya, besar waktu lahir ya. Bangsa sapi ini secara genetik memang seperti itu. Kemudian bobot waktu lahir ya, dia itu juga berpengaruh, mempunyai daya lebih besar untuk tumbuh pada waktu dewasa dia. Jadi bobot lahirnya itu cukup. Misalnya ya, sebagai gambaran kasar saja, anak sapi yang baru dilahirkan ya, atau ini ya paling tidak di atas 30 kg misalnya ya. Kalau di bawah itu ya ada kecenderungan biasanya pertumbuhannya juga akan terhambat ya. Itu batasan yang sering dijadikan patokan. Ya, bobot lahirnya paling tidak 30 kilo ataupun lebih. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pertumbuhan pada periode pedet sampai umur 6 bulan ya. Kita harus support dengan pakan yang bagus sehingga dia menampilkan pertumbuhan yang normal ya. Yang tadi yang gambarannya sedang-sedang saja, tidak usah terlalu gemuk juga ya, akan berpengaruh juga. Yang berikutnya ya dipengaruhi oleh pengaruh pakan ya. Ini harus menjadi catatan. Ini kan ternaknya belum produksi, ternaknya masih pedet, dikasih pakan yang asal-asalan saja. Tidak juga demikian, harus benar kita siapkan ya pakannya, pakan yang sesuai dengan kebutuhan dari ternak sapi yang kita pelihara. Kemudian pengaruh kebuntingan pada waktu pertumbuhan ya. Ya, jadi saat bunting juga harus disupport ternak ini ya. Kadang-kadang kita harus benar-benar lebih detail ya menyiapkan, karena ini adalah calon induk yang kita berharap bisa kita meningkatkan produksi susu ke depannya ya. Tanpa disiapkan maka dia akan nantinya tidak menghasilkan produksi secara normal. Nah, berikutnya adalah penyiapan sarana dan peralatan. Apa saja sih ya? Nah, kandang dapat dibuat dalam bentuk ganda atau tunggal. Silakan ya, sesuai dengan selera. Tergantung dari jumlah sapi juga yang kita miliki ya. Kemudian kandang tipe tunggal seperti apa ya? Di dalam penempatannya sapi dilakukan pada satu baris atau satu jajaran dia. Sementara kandang yang bertipe ganda penempatannya bisa dilakukan pada dua jajaran yang saling berhadapan atau saling bertolak belakang ya, bisa tail to tail atau head to head ya. Di antara kedua jajaran tersebut biasanya dibuat jalur untuk jalan ya. Silakan apakah seperti yang gambaran ini ya, head to head ini. Nah, ini menyesuaikan dengan kondisi ataupun lahan ataupun kemampuan di dalam membangun kandang tersebut.
Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjaga agar ternak nyaman dia ya. Bagaimanapun ternak itu butuh kenyamanan sehingga dapat mencapai produksi yang optimal ya. Persyaratan umumnya seperti apa? Yang jelas ada sumber air ataupun sumur ya dengan kategori yang baku mutunya ya yang cukup memadai ya, jangan terlalu kotor. Ini kan cuma binatang ya, tidak demikian ya. Harus air juga harus bersih ya, dan kalau diminum menyehatkan untuk ternaknya ya, jangan sampai malah ternaknya sakit begitu minum ini, atau banyak mengandung air limbah ataupun dari beberapa ini ya sumber yang tidak jelas ya. Kemudian ada gudang makanan untuk rumput ataupun hijauan serta konsentrat ya, dipisah ya, karena kita tahu konsentrat itu mudah rusak ya, harus benar-benar disiapkan tempatnya, dan juga agak dipertimbangkan lokasinya tidak dekat dengan misalnya di mana kita tempat memerah ya, karena kita tahu produksi susu itu mudah terkontaminasi oleh bau-bauan, termasuk nanti anak kandangnya dalam menggunakan parfum ataupun selain parfum mungkin bau-bau yang lain atau dekat dengan tempat pembuangan kotoran, itu juga harus dipertimbangkan ya. Jauh dari hunian masyarakat ya, ini jelas ya, karena lokasi sapi perah ini ya kalau bisa yang tenang ya, jangan terlalu ini, dan juga sebaliknya bisa polusi nanti bau ke masyarakat ini akan menimbulkan konflik nantinya. Yang berikutnya adalah terdapat lahan untuk bangunan dengan luas yang memadai dan berventilasi yang baik. Kemudian transportasinya mudah, daerahnya tidak rawan bencana, serta iklim yang cocok bagi ternak, misalnya suhu yang sesuai dengan sapinya. Kalau sapi Friesian Holland ini ya harus benar-benar kita sesuaikan, karena memang dia berasal dari daerah temperate yang menginginkan suhu tidak terlalu panas ya. Kalau misalnya secara sederhana ya, di Indonesia ini kita cari iklim-iklim yang sejuk ya, yang bisa didapatkan di daerah yang mungkin dengan ketinggian yang lebih tinggi, misalnya kisaran sekitar 1000 meter misalnya, atau di bawah juga 800 atau 600 dan sampai 1000, ataupun yang jelas kita menginginkan daerah yang sejuk ya. Nah, kandang yang menghadap ke timur sehingga dimungkinkan adanya intensitas sinar matahari bisa masuk ya. Kemudian kebersihan kandang yang jelas harus terjaga, karena ini kan nantinya kita akan mau memproduksi susu ya. Yang jelas harus benar-benar terjaga kebersihannya. Nah, persyaratan secara khusus ya, misalnya untuk sapi darah ini ya. Nah, ukuran kandang yang dibuat untuk sapi betina dewasa misalnya sekitar 1,8 kali 2 meter ya, dengan tinggi misalnya sekitar 2 sampai 2,5 meter dari permukaan tanah ini ya. Kalau misalnya sapi dewasa, ukuran bak pakan ya, panjang kali lebarnya misalnya 60 kali 50 cm, ukuran bak minumnya misalnya panjang kali lebar sama dengan 40 kali 50 cm, tinggi bak pakan dan minum bagian dalam kisarannya 40 cm, tidak melebihi tinggi persendian siku sapi, dan bagian luar ya misalnya 80 cm. Nah, bagaimana dengan tinggi penghalang kepala sapi, misalnya sekitar 100 cm dari lantai kandang. Nah, lantai jangan terlalu licin dan terlalu kasar ya, dibuat miring misalnya sekitar 3 cm.
Kemudian lantai kandang harus tetap bersih guna mencegah penyakit. Lantai terbuat dari tanah padat ataupun semen ya, usahakan dari semen ya, karena jangan sampai air itu menggenang, dan mudah dibersihkan dari kotoran sapi. Lantai tanah dialasi dengan jerami kering sebagai alas kandang yang hangat tentunya. Nah, kalau untuk yang sekarang terutama perusahaan yang besar ataupun tidak besar juga, UKM sudah menggunakan karpet ya, sudah banyak yang bisa kita peroleh kalau misalnya kita memelihara sapi perah ini. Nah, bagaimana dengan selokannya ya? Selokan bagian dalam kandang untuk pembuangan kotoran, air kencing dan air bekas mandi sapi misalnya. Untuk lebar dan dalam selokan bisa kita buat sekitar 35 kali 15 cm misalnya. Nah, selokan bagian luar kandang untuk pembuangan bekas air cucian, bak pakan dan minum misalnya lebar dan dalamnya 10 kali 15 cm. Ini bisa dijadikan beberapa patokan ya. Kemudian tinggi tiang kandang sekurang-kurangnya 200 cm dari lantai kandang. Sementara atap kandang dibuat dari genteng serta luas atap sekitar 50 cm lebih luas dari bangunan sehingga air tidak masuk atau tidak kena tempias ya. Jadi ini juga menjadi pertimbangan ya, harus sekitar setengah meter lebih luas dari kandang tersebut. Nah, letak kandangnya bagaimana ya? Misalnya letak kandang yang lebih rendah dari sumber air yang lebih tinggi dari lokasi tanaman rumput misalnya ya. Lokasi di dataran rendah misalnya 100 sampai 500 meter hingga dataran tinggi ya di atas 500 meter dari permukaan laut ya. Temperatur kisarannya kandang sekitar 25 sampai 40, rata-rata 33 derajat Celcius dengan kelembaban sekitar 75%. Nah, kita berharap ya kalau memang memungkinkan kita bisa lebih sejuk daerahnya ya, karena ini kalau kita jadi patokan di Indonesia rata-rata kisarannya seperti ini di lokasinya ya. Kita berharap supaya ternak itu sesuai dan nyaman karena kembali ternak ini berasal dari Holland ya, FH ini ada berasal dari Belanda dari daerah temperate ya, akan lebih nyaman kalau misalnya mendapatkan suhu sesuai dengan asalnya ya, misalnya di bawah 25 ya, 24, 23, 22 itu sangat enak ya, nyaman ya, seger suhunya ya, tidak terlalu panas. Nah, kemudian seluruh kandang dan peralatan harus dicuci hamakan dengan desinfektan seperti kreolin, Lysol dan bahan-bahan lainnya ya. Itu. Kemudian bagaimana macam-macam kandangnya ya? Kandang bisa dalam bentuk kandang tunggal hanya satu baris tadi seperti gambaran yang di depan ya. Kemudian juga kandang ganda disebut juga tail to tail berhadapan ekor, dan head to head ya kalau saling berhadapan kepala. Kemudian bahan kandang itu menyesuaikan ya, sesuai dengan modal yang kita punya tentunya. Misalnya kerangka kandang dari bambu, kayu, besi ataupun beton disesuaikan dengan model dan biaya. Atap yang digunakan bisa dari bahan alang-alang, bisa juga dari ijuk ya, rumbia, genteng, aspes dan seng. Jika memilih untuk ukuran rendah, lebih baik menggunakan seng dengan tiang yang lebih tinggi ya. Ini menjadi pertimbangan, silahkan sesuai dengan kemampuan yang ada ya. Yang jelas jangan terlalu panas. Nah, konstruksinya bagaimana? Konstruksi dan peralatan kandang ini, misalnya yang tradisional, bangunan sederhana, atap dari rumbia, genteng dan lantai dari tanah, sedangkan peralatan berupa tempat makan dan minumnya dari ember plastik biasanya ya.
hijauan disebarkan ke lantai bercampur dengan kotoran atau limbah yang lain, ini termasuk kategori konstruksi yang tradisional. Nah, ini ya. Kemudian yang semi modern, atap genteng dan dinding dari beton ataupun kayu, sanitasinya biasanya lebih baik ya, sedangkan peralatan berupa tempat makan dan minumnya berasal dari bahan beton ya. Terkadang sudah menggunakan ember juga ya. Tetapi kalau yang modern ini benar-benar sudah didesain sedemikian rupa, biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang besar ya, yang sudah mereka menggunakan beton atau batu, sanitasi baik, ataupun ini kerangkanya kerangka baja ya, besi ya. Peralatan yang digunakan serba canggih ya. Kemudian dia menggunakan misalnya tempat minum yang serba otomatis, termasuk menggunakan peralatan seperti mobil yang bisa memberikan atau mengantar hijauan pakan dan juga konsentrat ya. Ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan di dalam konstruksi kandangnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan pedet ini adalah kandang dan semua peralatan yang berhubungan dengan pemeliharaan pedet harus bersih ya. Alas kandang harus sering diganti, terhindar dari pengaruh angin misalnya secara langsung ya. Kemudian yang kedua itu disediakan lapangan rumput untuk exercise dan mendapat sinar matahari ya, sehingga mengurangi investasi penyakit ya. Kemudian lapangan ini sebaiknya tidak digunakan mengembala sapi-sapi dewasa untuk menghindari tertularnya penyakit dari induk kepada pedet. Jadi yang jelas pedet ini adalah lebih rentan dibandingkan dengan induk ya. Jadi kalau bisa tempat atau lapangan exercise-nya dibedakan ya. Kemudian di dalam kandang disediakan air minum yang bersih, karena pedet setelah umur 2 minggu atau lebih tidak cukup dengan minum susu saja. Yang keempat ya, menjaga kesehatan agar terhindar dari infeksi bakteri, virus ataupun cacing ya. Kemudian yang kelima, pemberian susu sesuai umur dan pakan tambahan yang cukup ya, sehingga nanti pertumbuhan daripada pedet menuju ke darah ini bisa kita jamin ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Tetap semangat ya, motivasi harus dipacu terus untuk mengembangkan atau menambah keilmuan kita supaya kita lebih terampil dan lebih ya percaya diri di dalam mengelola peternakan yang kita punya tentunya, atau kita bertugas di mana saja Anda berada ya. Fastabiqul khairat, nasrun minallah, fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.